Dunia wa ma fiha la yaghni 'anil insani syai'an, la yughni 'anil insani syai'an. Dunia dan apapun tidak menjadikan manusia itu kaya. Maksudnya ketika dia meninggal yang tersisa adalah amalnya. Lah kalau dunianya dibuat amal, ya jadi amal, bukan dunia, bukan harta. Jadi orang itu ada yang bisa menggunakan harta, ada yang dia malah diperbudak dengan harta. Yang bisa menggunakan hartanya dengan baik, seperti Abu Bakar As-Siddiq punya harta, beli budak dibebaskan jalan Allah, beli budak bebaskan jalan Allah, beli budak bebaskan jalan Allah. Dia tidak diperbudak oleh hartanya, tapi hartanya digunakan di jalan Allah. Nah ini harta berubah jadi amal yang dia bawa ke dalam kubur, yang dia nanti nikmatin di surganya Allah Ta'ala. Tapi kalau diperbudak dengan dunia, diperbudak dengan harta, ini yang bahaya. Kalau sampai dia diperbudak. Padahal orang hidup di dunia ini cuma sementara. Ada satu kisah yang kita bisa ambil ibrah. Kita pernah dengar, kalau mungkin di sini sudah ada yang pernah dengar. Seorang raja yang punya menteri, kemudian menterinya diperintahkan untuk pergi ke hutan ngambil buah. Menteri, 3 orang dipanggil, kau pergi dikasih karung, ambil buah yang segar-segar, yang enak. Diperintahkan sama raja. Yang pertama, jalankan perintah raja semaksimal mungkin. Tidak ngambil buah dimasukkan ke dalam karung kecuali buah yang segar. Dipilih sama dia, yang minta raja ini, gak main-main. Diambil, dimasukkan sampai 1 karung penuh. Yang satunya lagi bingung, ini ngapa sih raja nyuruh saya ngambil buah-buahan, kayak kurang kerjaan, saya ini menteri. Akhirnya masuk, ngambil sembarangan, buah dimasukkan, mau itu segar ndak segar, kadang kecampuran daun, kecampuran tangkai, yang penting apa? Karungnya penuh. Yang ketiga tambah ndak gubris, yang dimasukkan ada yang busuk, ada tangkai, ada segala macam dimasukkan. Yang penting apa? Karungnya penuh. Kembali 3-3 bawa karung penuh. Setelah kembali kata raja tadi apa? Manggil ajudannya. Ini menteri saya 3 orang ini. Masing-masing kau berikan karung yang tadi dia bawa dengan hasil buah yang dia petik tadi. Asingkan buah yang dia petik tadi. Asingkan dia di padang pasir selama 3 bulan. Yang gak ada air, gak ada tumbuhan, asingkan. Diasingkan, satu di tempat fulan, satu di sini, satu di sini. Yang tadi ngambil buah yang seger-seger, 3 bulan hidup enak. Wong dia punya sangu apa? 1 karung buah yang segar. Makan. Yang kedua, campur, ada yang busuk, ada yang apa. Yang ketiga, kehabisan makanan, mati. Karena apa? Dalamnya isinya tangkai, daun, tidak ada makanan. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah apa? Hidup di dunia ini seperti tadi tuh. Ketika kau beramal soleh, perintahnya Allah betul-betul kau jalankan, ibarat kau sedang memetik buah yang segar yang nanti kau nikmatin. Kalau asal-asalan, ya nanti dapatnya asal-asalan. Kalau nggak gubris sama sekali, ya nanti nggak gubris, wa'iyadzubillah. Jadi dunia ini darul amal, dunia ini tempat nanti ketika kita menerima gajinya. Jadi gunakan waktu kita di muka bumi ini untuk memperbanyak amal soleh. Nyari dunia boleh apa enggak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai dunia itu menjadikanmu lupa dengan kehidupan yang abadi nanti. Juga siapkan dirimu untuk kelak di kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Biar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kalau sudah kebiasaan amal soleh, pertamanya butuh pemaksaan, tapi setelah itu akan dengan sendirinya dia melakukan amal soleh. Tadi nggak perlu dipaksa lagi, tapi di bidayah permulaannya dia butuh maksa. Kalau tidak ada paksaan nanti tidak berubah. Dan kita harusnya juga, kalau kita peduli dengan kehidupan akhirat, kita juga harus punya agenda dalam sehari semalam. Kalau tidak bisa ya 2 hari sekali. Untuk apa? Muhasabah, introspeksi. Berapa banyak dosa yang saya lakukan selama 1 hari ini? Ini harus saya tinggalkan, dicatetin. Dulu di pembahasan kitabnya Imam Ghazali kita sudah kita sudah pernah bawakan bagaimana orang soleh itu punya kebiasaan nyatetin perbuatan salah yang pernah dia lakukan. Perbuatan dosa dia pernah lakukan dicatat.
Kemudian dia tobat sama Allah Ta'ala dan itu jadi apa? Not buat dirinya. Jangan sampai saya kembali melakukan perbuatan ini. Bukan koleksi perbuatan baik, perbuatan buruk. Enggak. Maksudnya bukan koleksi, tapi kalau ada keburukan dicatat supaya apa? Dia enggak kembali mengulangi. Supaya ada perbaikan. Kalau kita enggak berjuang untuk itu, ya enggak ada perubahan. Yang ada selama-lamanya kita gini-gini aja, enggak ada kemajuan. Tapi harus ada, kemudian kita contoh lah. Kita kadang perlu ketemu sama orang-orang yang berangkat dari nol, orang miskin jadi orang kaya. Kita tanya, kok bisa jadi orang kaya nih, gimana sih? Ketika dia menceritakan pengalamannya dia bisa sukses, kita ambil kemudian kita terapkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang sukses dalam bekerja itu pasti punya manajemen yang hebat. Nah, manajemen itu kita terapkan dalam manajemen kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya orangnya konsekuensi. Kalau hari ini saya jam segini harus tidur, saya tidur. Jam segini saya harus kerja, saya kerja. Jam segini saya. Nah, itu kita juga harus punya ini. Jam segini saya harus punya waktu saya sama Allah Ta'ala, saya baca Quran. Ada apapun saya nggak gubris. Jam segini saya waktunya saya sholat. Jam segini saya harus sholat jamaah. Ya ini kita harus punya tatanan itu. Supaya apa? Ada perubahan. Kalau sama sekali tidak ada upaya, ya repot. Nggak akan ada perubahan. Yang ada kita akan semakin hari semakin buruk, kita akan jadi orang yang rugi. Jadi mumpung apa yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri kita bawa pulang, kita tanamkan diri kita. Yang sudah mati gak bisa dibangkitkan lagi sama Allah untuk beramal. Tapi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh. Maka jangan cuma ngejar dunia, tapi kejar juga akhirat. Kejar juga kehidupan yang kekal dan abadi. Dan itu semua tadi yang dikatakan sama Nabi Muhammad, pergi sama kita ternyata ya kembali meninggalkan kita. Apalagi kalau kita nggak didik keluarga kita nggak kita didik, anak nggak kita didik, malah nanti di yaumul akhirah minta pertanggungjawaban kita, beratkan kita malahan. Anak kita nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, anak kita bermaksiat, ditanya sama Allah bilang apa? Ayah saya nggak ngajarin saya kok. Nah kita dimintain tanggung jawab lagi sama Allah Ta'ala. Istri kita tidak kita didik berbuat maksiat, kita kena imbasnya juga. Maka jangan sampai teledor, jangan cuma kita ngejar dunia, ngejar jabatan kita, padahal itu semua nanti ninggalkan kita. Jabatanmu nggak bisa ngelindungin dirimu, duniamu juga nggak bisa ngelindungin dirimu. Diriwayatkan oleh Syekh Ali bin Hisamuddin yang terkenal dengan Al-Muttaqi. Dalam kitabnya Tadhkarun Ni'am, sebuah kisah yang ngasih kita ibrah, pelajaran penting. Dulu ada satu raja. Raja itu kena penyakit nggak bisa kentut. Orang nggak bisa kentut itu kan nggak enak, sakit perutnya, sampai hampir mati dia nggak kuat. Nyari obat sana sini nggak dapat. Akhirnya dia bilang, siapa yang bisa mengeluarkan angin ini yang dalam perut saya, yang bisa ngobatin saya akan berikan kerajaan saya sama dia. Saya turun dah jadi raja. Karena orang kalau sudah sakit, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, orang kalau sudah sakit, dunia itu menjadi kecil di hadapannya. Semua keinginan yang besar akan menjadi kecil, dan keinginan besarnya hanya apa? Al-afiyah, kesembuhan. Orang kalau sudah sakit, tadinya pengen punya istana, pengen punya mobil, semua keinginannya jadi kecil. Jadi nomor sekian. Yang paling besar buat dirinya apa? Afiyah, sembuh. Nah, ini raja tadi ketika sakit sudah nggak mikir buat saya. Yang penting ini sembuh, mau saya kehilangan kerajaan enggak apa-apa. Siapa yang bisa nyembuhkan saya, ambil kerajaan saya. Ada satu orang saleh wali min auliyaillah datang, diobati, sembuh. Sampai kentut dan mengeluarkan bau yang busuk. Sudah ngendep di sini berapa lama? Keluar kentutnya, keluar bau yang busuk. Maka setelah keluar anginnya, raja tadi melunasi janjinya. Kalau sekarang jadi tuan saya sudah turun tidak jadi raja, karena janji saya tadi yang bisa ngobatin saya kasih kerajaan. Ini ambil kerajaannya. Kata orang soleh tadi apa? Saya nggak butuh sama sesuatu yang harganya seharga kentut yang bau busuk tadi. Buat apa?
Sesuatu yang harganya untuk yang baunya busuk saya nggak butuh. Tapi ambil pelajaran dari peristiwa ini. Kata orang soleh tadi, ambil peristiwa ini. Yang kau muliakan, yang kau agungkan, yang kau kejar-kejar selama ini, ternyata harganya nggak lebih mahal daripada angin yang kau keluarkan tadi. Jadi jangan sampai kita terlalu ngejar dunia. Jangan sampai kita boleh dunia kau kerja boleh. Tidak ada yang larang dirimu jadi orang kaya. Nabi Allah ya, Nabi Sulaiman ya kaya, Nabi Yusuf ya kaya, Abdurrahman ibnu Auf kaya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya, Utsman ibnu Affan kaya. Tapi jangan sampai kau diperbudak dengan dunia. Jangan diperbudak dengan harta. Tapi jadikan harta itu budakmu. Seperti Sayyidina Abu Bakar, tidak diperbudak dengan harta, tapi harta yang menjadi budaknya Abu Bakar. Digunakan hartanya untuk di jalan Allah. Jadilah engkau seperti Utsman ibnu Affan, beli sumur buat kepentingan orang muslim. Meninggal sudah berapa hari? 1000 tahun lebih, tapi pahalanya terus nyampe ke Sayyidina Utsman. Jadilah engkau Abdurrahman ibnu Auf. Nyari dunia boleh, tapi jangan sampai ngejar dunia berlebihan sampai jadi budaknya dunia. Nah, ini tadi kisah raja tadi ngasih ibrah kepada kita. Yang kau muliakan ternyata harganya cuma segini. Ya, orang kalau sudah sakit nggak ada yang mahal kecuali afiah. Berarti kalau kita sebetulnya mau berenung, milih mana? 10 miliar apa sehat? Terkadang kalau kita dalam keadaan sehat milih 10 miliar. Tapi begitu kita sakit hilang itu semua. 10 miliar apa ndak. Kita kalau sakit gigi pas cekot-cekot teng diajak ngomong miliaran duit, ndak digubris, wis mengko miliar-miliaran iki lho. Tukokno obat 2000 sing ngilangi. Sudah dak mikir, yang nggak dipikirannya apa? Gini gimana nih sembuh? Saya nggak nafsu. Oh, mau kadang ada orang jatuh cinta sama perempuan, wah yang luar biasa. Kalau sakit gigi ditawarin, kau mau ndak menikah dengan perempuan itu? Gak akan kepikiran sudah. Jadi segala sesuatu yang ada di hadapannya akan sirna. Yang diharapkan apa? Kesembuhan. Berarti kita, di saat itu kan kita tahu nikmatul afiyah, nikmatnya kesehatan itu seperti apa. Jadi supaya apa? Supaya kita ini sadar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Gak selamanya nikmat dunia, fulus, uang itu paling besar. Enggak. Ada kenikmatan lain yang besar. Ada kenikmatan yang luar biasa apa? Hari ini kita dikumpulkan di masjidnya Allah, i'tikaf, dengarkan kajian. Ini kenikmatan yang besar yang mungkin orang lain nggak dapat. Tapi kadang kita karena kurang nganggep, cuma pengajian apa sih? Nanti kalau kita mati kita baru tahu, ya Allah ternyata kayak gini tuh nikmatnya. Hadir ngaji pagi di Masjid Segaf, saya dapat sekian banyak pahalanya. Akhirnya nyesel, kenapa kok subuh tok, luhurnya saya nggak datang, asarnya saya nggak datang, maghrib. Kita akan, karena di sini kita nggak tahu. Gajinya disimpan sama Allah, di sana kita nggak ditunjukkan. Gajinya besar. Dan kita dalam waktu 1 jam ini berapa banyak kebaikan. I'tikaf, jaga mata dari pandangan yang haram, jaga mulut dari ucapan yang haram, tidak buang waktu, banyak kebaikan yang Allah berikan. Tapi kadang kita nggak sadar, padahal itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kenikmatan bukan hanya dunia, tapi banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.